Seorang ulama salaf bernama Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi didatangi oleh seseorang yang kena penyakit lututnya bernanah 7 tahun lamanya tidak sembuh-sembuh. Dia tanya, kamu sudah berobat? Sudah ke dokter. Sudah makan herbal? Sudah. Tidak kering-kering juga itu lutut bernanah. Maka Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi memerintahkan orang itu supaya membuat sumur. Cobalah cari sumur. Coba cari kampung yang kesulitan air, buat sumur di sana. Tidak ada korelasi antara lutut yang bernanah dengan sumur. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Tapi yang namanya ulama tentu dia bicara itu dapat ilham dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini buat sumur. Dia cari kampung yang tidak ada sumurnya, dia buat sumur. Setelah itu nanah di lututnya itu mengering dan dia sembuh, dia sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut itu? Disitulah ada Allah. Bahwa orang di kampung yang kesulitan air itu setelah minum lewat ke tenggorokan mereka mengatakan alhamdulillah ya Allah, orang yang buat sumur ini lapangkanlah rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, anak-anaknya. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada sedekah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada kebaikan. Oleh sebab itu salah satu cara sebab menurunkan rahmat Allah supaya kita lepas dari satu masalah adalah ringankan beban orang lain. True story, kisah nyata, seorang jamaah kesulitan dililit hutang. Dia sendiri pun kesulitan. Lalu datang kepada salah seorang ulama, bagaimana saya supaya bisa lepas ini, Tuan Guru? Kata Tuan Guru, kau cari di suatu kampung itu orang yang tidak mampu ketemu sama punya warung, saking banyak utangnya. Loh, saya sendiri datang ke Tuan Guru kan ngadu karena banyak utang. Masa saya suruh cari orang yang banyak utang? Cari kampung yang kira-kira di kampung itu ada orang tidak sanggup pergi ke warung saking banyak utang. Gimana caranya? Ya tanya ke tukang warung. Dia datang ke situ, dia tanya sama tukang warung. Pak penjaga warung, iya, bisa lihat catatan utang orang kampung ini? Ya, mana yang paling banyak ini? Orang ini sekarang belanja ke sini lagi nggak? Nggak belanja lagi ke sini. Saking kan malunya, tak punya muka lagi. Saya lunasi utang dia. Tapi dia sendiri dililit utang. Dia utangnya besar, miliaran-miliaran. Yang di kampung ini sekitar ratusan ribu sekian. Maka dia bantu, tapi jangan kasih tahu ke dia bahwa saya yang melepaskan dia. Lalu kemudian setelah itu Pak Ustadz, perlahan-perlahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan saya bisa lunasi. Ini dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudara. Sulitkah bagi Allah melepaskan kesulitan kita? Sulitkah bagi Allah menjauhkan kita dari penyakit? Sulitkah bagi Allah membuat orang yang tak punya anak jadi punya anak? Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah dia. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada kata sulit dalam nama Allah, dalam perbuatan Allah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu turun ke kita? Salah satu menjolok buah yang masak ranum itu biar jatuh adalah dengan cara peduli kepada hamba-hamba Allah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus salih dan sampai hari ini. Maka ada satu kitab judulnya Al-Furaj Ba'da Syiddah, kemudahan setelah kesulitan. Saya baca-baca kitab kemudahan setelah kesulitan ini, rata-rata semuanya kesulitan itu datang akibat dosa kita atau karena ujian dari Allah. Dan kemudahan itu pula datang ketika kita membuka hati menolong hamba Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang dalam hatinya ada kasih sayang. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan sayang kepadamu. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, manusia, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat akan berkasih sayang kepadamu.
Mereka minta kepada Allah, doa malaikat dikabulkan, tolong hambamu ini ya Allah. Allah tahu, cuman Allah sengaja supaya mau ngasih tahu ke malaikat itu bahwa ada hamba-hambanya yang dulu ketika mau diciptakan malaikat komplain, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Ternyata tidak, mereka saling tolong menolong. Ketika itulah turun rahmat, turun solusi, turun kelapangan hati, turun ketenangan jiwa, sehingga orang tidak lagi terjebak pada stres, depresi, makan obat berkepanjangan dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan salafus salih. Wallahu a'lam bishawab.